ya kembali meliuk sinyalnya. Ini kembali meliuk sinyalnya, dan ini seperti inilah ya ketika kondisi berkabut tidak tampak, mengandalkan peralatan-peralatan yang ada di pos pengamatan ini ya, baik yang manual maupun yang digital. Ini CCTV yang dari Pasar Bubar ya, penampakan puncak Merapi ya. Hanya dari sisi Pasar Bubar ini yang terlihat ya pagi ini. Nah, itu ada wayai apa itu? Wayai sarapan Pak, saya belum sarapan Pak. Wayai ngopi ya. Ya ini ya penampakan puncak Merapi Pasar Bubar ya dari Badan Geologi ya. Hari ini hari tepat tepat 1 Suro ya. Nah ini pukul 08.47 ya. Penampakan puncak Merapi ya, atau Pasar Bubar ya. Bagi teman-teman yang biasa memuncak ya, muncak itu pasti hafal ya dengan Pasar Bubar ini ya, kalau kondisi aman. Ini kita lihat visual kita lihat visual Merapi dari CCTV yang ada di pos pengamatan Kaliurang ya. Ini adalah CCTV yang ada di Merbabu. Berarti dari arah sisi utara ya Pak ya? Barat laut ya. Nah ini seperti inilah kondisi Merapi saat ini. Nah, saya di sini ada Pak Pecut dan Pak Triyono ya, ditemani dua pemantau yang melihat kondisi Merapi setiap saat, setiap detik ya Pak ya. Kamera dipasang agak jauh nih Pak ya? Ya, di lereng Merbabu. Lereng Merbabu ya. Jaraknya dari lereng Merbabu ini berapa kilo ya? Kalau jauh ya? Tentu jarak aman ya ini ya. Ini dari barat laut Merapi seperti ini ya, lihat ya. Dan ini banyak sekali abu nih Pak ya. Lerengnya ini banyak sekali abu yang keluar ya bersamaan dengan terjadinya guguran ya. Dan di sisi selatan ya, ini kabut semua, hanya terlihat dari sisi utara ya. Pak Becut sebagai pemantau yang sangat lama Pak memantau aktivitas Merapi Pak ya. Kondisi saat ini gimana Pak? Ya tetap masih siaga. Masih siaga ya Pak ya. Oke. Nah ini juga ada Pak Triyono. Pak Triyono lihat dari seismik yang saat ini gimana Pak? Ini terus meliuk ini Pak ya? Guguran-guguran aja ini. Guguran aja. Tadi sempat panjang yang sekitar 3 kiloan ya Pak ya? Ya tadi awan panas guguran ada. Awan panas guguran. Ya, maksimum 3 km. Maksimum 3 km. Arah barat daya Pak ya? Nah, lihat dari seismik ini Pak. Ini panjang-panjang ya Pak ya? Ya guguran biasa. Guguran biasa ya? Ini vulkanik. Ini vulkanik. Vulkanik apa nih? Dangkal atau? Dangkal. Dangkal ya? Dangkal semua. Ya. Artinya dari indikator ini menandakan aktivitas masih tinggi. Wah betul. Masih tinggi. Jadi yang perlu diwaspadai adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPPTKG terkait jarak aman ya Pak ya? Ya. Jarak aman untuk wilayah Tenggara, Cangkringan dan sekitarnya itu 5 kilo. Untuk wilayah Barat Daya meliputi Pakem, Turi, mana lagi Pak? Ya Barat Daya itu disebutkan Barat Daya. Iya Barat Daya ya. Ini juga 5 kilo ya. 5 kilo. Oke, ini adalah rekaman seismik ya, analog yang ada di pos pengamatan Kaliurang. Dan memang sejak pagi ya, sekitar pukul 5 saat saya datang di Kaliurang ini, terus terjadi guguran dan suaranya gemuruhnya lumayan kenceng Pak kalau dari gardu pandang itu ya. Namanya Batu-batu yang meluncur. Jadi sebetulnya yang gembluduk itu apa itu Pak? itu kan batu. Batu ya? Batu ya. Batu ya Pak ya? Lava batu ya. Jadi lava batu dan memang harus taat ya Pak ya? Ya. Terkait dengan kawasan rawan bencana itu ya Pak ya? Betul harus itu. Penambangan gimana Pak? Waduh, kalau di sini penambangan Itu gimana ya? harusnya ini ya, mentaati ya, harusnya mentaati itu ya. kan rekomendasinya ada radius di dalam radius 5 kilo harus bersih.
Tapi Jadi harus bersih ya KRB 3 itu ya, harusnya ya. harusnya Harusnya ya. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan ya, karena rekomendasi yang dikeluarkan itu tentu melalui analisa yang cukup panjang ya Pak ya, terkait dengan keamanan ya, keamanan aktivitas penambangan ya. Nah, untuk yang semalam ini Pak ya, datanya Pak ya. ini seperti ini. Nah, ini datanya seperti ini, pemirsa. Cukup banyak sekali guguran ya. Dan ini sejak 3 hari ini ya Pak ya, lihat aktivitas terus meningkat ya. Bisa dilihat dari ini ya, data seismik yang ada di pos pengamatan Kaliurang. Oke, saya kembali ke pengamatan melalui layar ya, yang ada di layar komputer yang ada di pos pengamatan Kaliurang. Ini Pak Triyono lagi melakukan rekap data ya. Dan dari sekian CCTV yang terlihat baru ini aja ya Pak ya, yang arah barat laut ya. Yang lain Barat laut. Barat laut ya Pak ya. Yang lain pada kabut. Yang lain pada kabut. Jadi ini dari barat Masuk laut. Dari sisi utara juga kelihatan nih dari Pasar Hubar. Yang mana Pak? Pasar Hubar. Nah ini Pasar Bubar coba. Saya akan ini yang dari Pasar Bubar. Pasar Bubar itu di ini kamera masih dari arah mana Pak itu? Utara. Utara ya? Iya. Dari arah utara. Nah ini ya masih tampak ada asap sulfatera ya Pak itu ya? Betul. Di asap sulfatera. Nah seperti inilah penampakan Merapi ya di puncak ya. Nah, masih terus aktif, jadi rekomendasi tetap harus ditaati, terutama daerah-daerah yang masuk kategori KRB 3 ya Pak ya. Karena KRB itu kawasan rawan bencana itu paling tinggi adalah 3 ya. 3 terus 2 1 ya. Nah, Kaliurang ini masuk KRB berapa Pak? Orang tinggal syaratnya dari puncak berapa? Kalau yang dari Gardu Pandang itu 3 masuk ya. Oke. Pak, kalau ini apa Pak? Data apa itu? Yang mana? Yang ini Wah, ini seismik. seismik ya. Ya. Lihat dari seismik ini berarti peningkatan terus terjadi peningkatan aktivitas ya Pak ya. Betul, masih tinggi. Pak. Jadi masih tinggi dan tetap akan terus dipantau ya. Nah, Pak Triyono Pak, ini saya ngomong-ngomong di luar ini pemantauan Pak, untuk menjaga imun Pak, kan ini begadang terus nih Pak, gimana Pak rahasianya Pak? Ya di ini aja diperbanyak vitaminnya. Kan kurang tidur juga Pak, Ya namanya kurang tidur ya. kopi Pak ya, Kopi. sama Iya, nah ses ya Pak ya. Ini kopi ya. ini ya. Nah, ini pemirsa ya, ini rahasianya Pak Triyono ya, karena begadang terus ini ya. Yang jelas biar bisa melek itu loh. Bisa melek itu ya. Ngantuk ya. Ininya kan itu aja. Karena pos pengamatan Kaliurang ini garda depan ya. Garda depan untuk pemantauan ya, karena datanya ini akan dikumpulkan dan akan diserahkan ke BPBTKG Pak ya. Ya di Jogja, Cendana, Jalan Cendana. Jalan Cendana itu, dan nanti itu akan dianalisa, nanti akan ada kebijakan-kebijakan apa terkait dengan erupsi Merapi ya. Nah itu juga terkait juga mitigasi bencananya seperti apa ya. Kalau saat ini belum ada pengungsian ya Pak ya, Belum. karena status masih siaga ya Pak ya. Nah tadi Pak Triyono, nah ini Pak Pecut ini ya, ini kawan saya lama ini ya, sejak erupsi 2006 ini. Mantau bareng-bareng ya Pak ya. Tidak hanya erupsi ya Pak ya, tapi ini ya banjir lahar hujan juga. Pak, rahasianya Pak menjaga imun gimana Pak? Ya gimana yang penting ya, kita ada vitamin, makan yang cukup, yang bergizi kan gitu. Iya. Apa yang bergizi? Iya. Iya. Apalagi dalam kondisi saat ini ya Pak ya. Ya yang penting seneng kan. Seneng ya Pak ya. Iyalah. Pak, biar melek itu kan begadang melek terus ya Pak ya. Nah ini kopi. Wow, sama juga kopi. Nah, ini kopi ini ya. Iya. Nah, ini ya. Kopi jangan lupa ya. Kopinya kopi instan kayaknya. Ya, Yang ada saja, yang ada di sini apa? Ya Itu katanya aja. apa? yang ada apa gitu ya Pak ya. Yang penting kita syukuri lah. Yang penting disyukuri, sehat walafiat ya. Nah, ini Pak Triyono Triyono sama Pak Pecut ini veteran ini ya.
Yang Ini veteran saya. veteran ini ya. Saya sama beliau tuh sejak erupsi 2006 ya Pak ya. 2006, 2010. Ya lari-lari terus ya Pak ya. Ya pemirsa, saat ini saya ada di pos pengamatan Kaliurang ya. Jadi seperti inilah aktivitas petugas pos pengamatan Kaliurang yang terus ya memantau perkembangan Gunung Merapi. Dan Pak Pecut ini adalah veteran ya Pak ya? Ya, Veteran ya. Beliau sudah purna ya Pak ya? udah. Sudah purna tapi membantu pengamatan, ini luar biasa ya. Ini jiwanya, kerelawannya luar biasa ya. Dan Pak Triyono ya selalu setia ya. Selalu setia. Halo Pak Triyono. Halo. Ya, semoga Bapak-bapak sehat semuanya ya Pak ya. Amin. Kembali meliuk sinyalnya. Ini kembali meliuk sinyalnya dan ini seperti inilah ya. Ketika kondisi berkabut tidak tampak, mengandalkan peralatan-peralatan yang ada di pos pengamatan ini ya, baik yang manual maupun yang digital ya. Seperti inilah ya puncak ya, penampakan puncak yang ada dari kamera CCTV yang dipasang di barat laut ya, di utara Merapi ya, di kawasan Merbabu ya. Karena Merapi Merbabu itu berjejer ya Pak ya. Penampakannya seperti ini. Ini CCTV yang dari Pasar Bubar ya, penampakan puncak Merapi ya. Hanya dari sisi Pasar Bubar ini yang terlihat ya pagi ini. Nah, itu ada wayai apa itu? Wayai sarapan Pak, saya belum sarapan Pak. Wayai ngopi ya. Ya ini ya penampakan puncak Merapi Pasar Bubar ya, dari Badan Geologi ya. Hari ini hari tepat tepat 1 Suro ya. Nah ini pukul 08.47 ya. Penampakan puncak Merapi ya, atau Pasar Bubar ya. Bagi teman-teman yang biasa memuncak ya, muncak itu pasti hafal ya dengan Pasar Bubar ini ya, kalau kondisi aman. Nah, ini Merapi yang dari CCTV Gunung Merbabu ya. Oke, pemirsa, demikian video saya kali ini ya, melihat dari dekat aktivitas para petugas pemantau yang ada di objek wisata Kaliurang. Semoga informasi ini bermanfaat.